Halo, perkenalkan nama saya Oscar Sabil Mukminin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review kami dengan kelompok pada artikel yang berjudul Continuous Review SQ Inventory System at a Service Facility with Positive Order Lead Times, di mana kelompok kami beranggotakan Cynthia, Fitri, dan juga saya Oscar. Video presentasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah optimisasi sistem logistik yang diampu oleh Bapak Dr. Irwan Endaryanto Aloysius, MSc. Kemudian sebelum saya melanjutkan, saya akan terlebih dahulu membahas tentang identitas artikel. Artikel ini seperti yang saya singgung di awal, bahwa artikel ini berjudul Continuous Review SQ Inventory System at a Service Facility with Positive Order Lead Times. Penulisnya adalah Samantha, Sapna Isotupa, dan juga Verma, yang telah diterbitkan di jurnal Annals of Operations Research pada tahun 2023. Nah, sebelum kita mulai, kita akan membahas terlebih dahulu introduction mengenai apa saja yang akan dibahas di dalam artikel ini. Yang pertama, penerapan sistem inventory SQ pada fasilitas pelayanan dengan waktu tunggu tertentu yang dipergunakan untuk pemesanan atau lead time dan juga sistem antrian. Yang kedua, meminimalkan biaya total menggunakan sistem antrian inventory dengan memastikan ketersediaan stok sambil mempertahankan tingkat layanan yang optimal. Yang ketiga, mengelola inventory pada fasilitas yang memiliki antrian pelanggan seperti layanan kesehatan atau industri yang terintegrasi dengan manajemen rantai pasokan. Nah, ini adalah model deskripsinya, deskripsi modelnya sebagaimana pada gambar yang ada pada layar, yaitu kita menggabungkan artikel ini menggabungkan antara konsep inventory dan juga antrean, di mana saling berkaitan satu sama lain. Nah, model antrian yang digunakan adalah ketika satu customer datang, tapi ruang tunggu untuk customernya itu terbatas sebanyak N, maka nanti ketika kelebihan customer tersebut akan ditolak, sehingga tidak akan ada pelayanan untuk customer yang melebihi batas kapasitas ruang tunggu. Nah, kemudian satu persatu orang yang ada di dalam ruang tunggu akan dilayani oleh server berdasarkan inventory yang sudah ada di gudang, di mana diasumsikan masing-masing satu orang itu mendapatkan satu barang, yang nantinya barang tersebut di gudang akan berkurang sebanyak jumlah orang yang ada pada yang sudah sampai pada server. Yang mana inventory di dalam gudang itu akan diisi ketika sampai pada titik S. S itu adalah reorder level atau safety stock. Nah, kemudian akan dipesan ulang sesuai dengan jumlah tertentu. Nah, kemudian setelah orang dilayani di server, kemudian orang tersebut meninggalkan antrian tersebut. Kemudian model antrian yang digunakan di sini pada dasarnya adalah MG1N+1. Namun yang pertama akan saya bahas adalah M1N+1, di mana ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk model ini. Yang pertama, laju kedatangannya itu dia berdistribusi Poisson. Kemudian yang kedua itu service time-nya itu berdistribusi eksponensial. Yang ketiga, hanya ada satu server di dalam sistem. Yang keempat, kapasitas terbatas hanya untuk N pelanggan di antrian, tapi maksimum kapasitas itu N+1 di sistem. Jadi satu orang di server dan N orang di ruang antrian, ruang tunggu. Kemudian yang terakhir, asumsinya adalah digunakan disiplin FCFS, di mana FCFS itu adalah first come first serve, atau orang pertama yang datang itu adalah orang yang pertama yang akan dilayani. Nah, model antrian ini bekerja dengan rumus-rumus berikut. Yang pertama, kita bisa mencari rata-rata jumlah antrian di dalam sistem dengan rumus LS,
row per 1 min row min n plus 2 row pangkat n plus 1 per 1 min row pangkat n plus 2. Kemudian yang kedua, rata-rata jumlah antrian di ruang tunggu itu juga bisa kita peroleh dari LQ, di mana LQ itu adalah LS minus 1 min P0. Nah, P0 itu apa? P0 itu adalah 1 min row per 1 min row pangkat N plus 2, di mana row-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga, rata-rata waktu tunggu dalam sistem itu kita notasikan dengan WS. WS itu adalah LS itu tadi rata-rata jumlah antrian di dalam sistem per lambda. Lambda itu laju kedatangan. Yang terakhir, kita juga dapat mencari rata-rata waktu tunggu dalam antrian, di mana rata-rata waktu tunggu dalam antrian itu dinotasikan dengan WQ, di mana WQ itu adalah LQ per lambda. Nah, keterangannya yang pertama adalah row itu dimaksudkan untuk utilitas server. Nah, row itu adalah lambda per mu. Kemudian lambda itu adalah laju kedatangan, sedangkan mu itu adalah laju pelayanan. Kemudian n itu kapasitas ruang antrian atau ruang tunggu. Kemudian n plus 1 itu kapasitas maksimum pelanggan di dalam sistem. Nah, yang digunakan di dalam artikel ini itu adalah model MG1 N+1. Yang membedakan hanya satu, yaitu pada service time atau waktu pelayanannya. Kalau tadi MM1 N+1 itu berdistribusi eksponensial, di sini diasumsikan berdistribusi umum, berdistribusi general. Di mana kita tidak tahu distribusi yang digunakan di dalam service time-nya itu. Nah, asumsinya sama. Yang pertama, laju kedatangannya berdistribusi Poisson. Kemudian yang kedua, service time-nya berdistribusi general atau umum, yang kita tidak tahu tadi distribusinya apa. Kemudian yang ketiga, hanya ada satu server di dalam sistem. Kemudian yang keempat, kapasitas terbatas hanya untuk n pelanggan di antrian, dan maksimum kapasitas itu n plus 1 di sistem. Dan kemudian yang kelima itu adalah DCP-nya sama, yaitu first come first serve, di mana orang pertama datang itu adalah orang yang pertama yang dilayani juga. Nah, selanjutnya karena tadi distribusi dari waktu pelayanannya atau service time-nya itu tidak diketahui, maka kita simbolkan dengan GX, ya, fungsi variabel randomnya itu adalah GX. Dan kita ketahui juga bahwa variabel random itu IID atau independent and identically distributed, dengan X lebih besar sama dengan 0, dan kemudian kita transformasikan menggunakan transformasi Laplace-Still's. Kemudian di mana G star alpha, di mana bilangan real alpha itu lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, rata-rata tingkat pelayanan yang dinotasikan dengan mu, kemudian dirumuskan dengan mu sama dengan min 1 per G star 10, di mana G star JV itu adalah turunan ke J dari G star alpha saat alfanya sama dengan V. Kemudian pada saat customer datang dan dalam antrian sudah terdapat n customer, maka customer tersebut tidak dapat masuk atau customer tersebut ditolak. Nah, model inventory yang digunakan itu adalah model SQ, ya, di mana model SQ setiap customer pada saat pelayanan dipastikan mendapatkan satu barang, sehingga satu orang satu barang. Jadi barang yang ada di gudang itu hanya ada satu jenis, berkurangnya itu berdasarkan jumlah pelanggan yang datang gitu, sehingga inventory akan berkurang satu ketika seorang customer datang. Nah, kemudian selanjutnya ketika inventory level turun hingga ke reorder level S, maka dilakukan pemesanan ulang sebanyak Q dengan Q lebih besar dari S. Nah, kondisi Q lebih besar S memastikan bahwa terdapat paling banyak satu pesanan tertunda pada waktu tertentu. Pesanan diisi ulang setelah waktu tunggu atau lead time itu memiliki distribusi eksponensial dengan rata-rata 1 per theta. Nah, hal ini mempersiapkan landasan bagi distribusi gabungan panjang sistem dan inventory level. Nah, dalam artikel ini dijelaskan juga bahwa model antrian dan inventorinya itu adalah sebagai berikut, ya.
Yang pertama, digunakan model antrian seperti yang kita bahas di awal, bahwa model antriannya itu MM1N+1 dengan kapasitas antrian itu terbatas sebanyak N. Kemudian yang kedua, customer ditolak jika antrian penuh dan bukan pada saat inventory levelnya 0, sehingga terjadi stock out dengan lead time yang berdistribusi eksponensial. Jadi ketika inventory levelnya mendekati 0, itu langsung dilakukan pemesanan ulang pada saat S-nya itu pada saat jumlah Q-nya itu mendekati S. Jumlah Q-nya sama dengan S gitu. Jadi dilakukan pemesanan ulang sebanyak Q. Kemudian customer yang melakukan pemesanan ketika masa stock out harus menunggu di ruang tunggu, dan ketika barang pesanan datang kemudian customer dilayani berdasarkan antrian first come first serve, di mana yang datang pertama itu yang dilayani pertama. Nah, ini adalah gambar grafiknya. Nah, ini gambar grafiknya sebetulnya tidak dijelaskan pada artikel, tapi kita mencoba ilustrasikan sendiri berdasarkan informasi-informasi yang kita dapat peroleh di artikel yang kita review tadi. Nah, ini ketika inventory levelnya Q, dia akan turun, tapi turunnya itu tidak konstan. Sehingga kenapa tidak konstan? Karena jumlah pelanggan atau jumlah pelanggannya atau jumlah berkurangnya dari Q-nya itu tadi kan berdasarkan pelanggan. Nah, pelanggannya itu tidak berdistribusi, tidak deterministik atau memiliki distribusi tertentu, sehingga berkurangnya jumlah Q-nya itu juga berdasarkan jumlah antrian atau jumlah orang yang datang ke server. Orang yang datang ke server kemudian dilayani, lalu Q-nya akan berkurang hingga pada saat Q-nya itu mencapai titik S, ya, titik S di sini, itu akan dilakukan pemesanan ulang. Sehingga ketika dilakukan pemesanan ulang itu terjadi yang namanya lead time, di mana lead time itu waktu tunggu untuk dari pemesanan ulang ke pesanan itu datang ke gudang, di mana lead time-nya itu tadi kita asumsikan berdistribusi eksponensial dengan parameter 1/θ sebenarnya. Gitu. Nah, di sini terjadi stock out. Stock out hanya akan terjadi ketika inventory-nya negatif, tapi barangnya datang pada saat sudah negatif itu. Jadi ketika barang datang itu dia memasuki ke periode baru. Gitu. Jadi terjadi stock out pada model ini. Nah, kemudian demikian tadi presentasi untuk artikel review dari saya. Kemudian akan saya lanjutkan untuk major learning dari mata kuliah sistem optimasi logistik, optimisasi sistem logistik, di mana kita sudah belajar banyak hal. Yang pertama itu ada model inventory deterministik, kemudian kita juga membedah artikel EOQ deterministik, di mana pada waktu itu model EOQ deterministik yang dibahas oleh kelompok 1 itu adalah model EOQ, di mana dia menggunakan partial back order. Jadi ketika dia ada stock out atau inventory-nya negatif, dia akan ada barang tertentu, ada beberapa pesanan yang akan dipenuhi, namun tidak semuanya dipenuhi. Jadi ada sebagian dengan tingkat pemenuhannya tertentu. Kemudian juga dapat kita gunakan untuk mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan oleh industri tersebut gitu. Jadi model EOQ deterministik yang kita bahas pada waktu itu adalah EOQ partial back order. Kemudian yang selanjutnya itu model inventory stokastik juga kita dibahas oleh kemudian bedah artikel model inventory dengan sistem SQ juga yang barusan kita bahas juga. Kemudian dibahas juga oleh Bapak Irwan terkait dengan healthcare logistic model, kemudian gambler's ruin problem, kemudian
model supply chain dengan Markov chain, kemudian traveling salesman problem, dan vehicle routing problem, di mana traveling salesman problem itu sebetulnya ada di dalamnya ada orienteering problem. Sebetulnya semuanya menurut saya penting untuk dibahas karena semuanya juga berkaitan dengan sistem logistik, optimisasi sistem logistik yang dapat digunakan untuk diterapkan berbagai bidang. Ada bidang industri, ada bidang healthcare gitu. Jadi semuanya penting. Namun ada beberapa yang menarik perhatian saya, yaitu yang pertama adalah bedah artikel EOQ deterministik, kemudian bedah artikel model inventory SQ continuous review tadi yang baru kita bahas, di mana kedua materi bedah artikel tersebut itu juga dapat memberikan proyeksi juga untuk penelitian kedepannya kira-kira akan seperti apa. Kemudian juga yang juga menurut saya menarik perhatian dan juga perlu untuk terus dikembangkan itu adalah traveling salesman problem dan juga vehicle routing problem. Nah, traveling salesman problem itu sebetulnya apa sih? Traveling salesman problem itu sebenarnya adalah metode yang pertama kali diperkenalkan oleh Minger, ya, yang mana TSP ini sebetulnya masalah mengoptimalkan perjalanan seorang salesman yang harus mengunjungi N lokasi, di mana tiap lokasi itu dikunjunginya satu kali dan berakhir kembali ke lokasi semula dengan jarak total minimum. Jadi kita akan meminimumkan jarak dari salesman itu untuk berkeliling mengunjungi N lokasi tersebut. Nah, kemudian rute yang dibentuk itu merupakan suatu sirkuit Hamilton, sehingga penyelesaian TSP merupakan himpunan bagian dari sirkuit Hamilton. Nah, pada masalah TSP itu sebetulnya terdapat 1/2 N+1 factorial sirkuit Hamilton. Nah, kemudian secara matematis itu sebetulnya TSP itu dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, kita ketahui bahwa matriks jarak C n kali n yang terdiri dari elemen adalah CIG, ya, di mana C itu jarak masing-masing jarak masing-masing lokasi, ya, satu sama lain itu jaraknya berapa diketahui. Tapi untuk jarak kan di situ nanti akan ada C1 ke C1. Nah, itu bukan diasumsikan. Nah, itu karena di satu tempat yang sama maka jaraknya adalah 0, sehingga nanti diagonal dari matriks N kali N ini itu adalah bernilai 0 semua. Nah, yang akan dilakukan itu adalah kita akan meminimalkan Z. Z itu apa? Z itu adalah hasil penjumlahan CIG dan XIG. Kita akan meminimalkan XIG dengan ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, XIG itu harus 0 sampai 1, ya. Kemudian IG-nya juga sama 1 sampai N karena jumlah lokasinya itu ada N gitu. Kemudian yang kedua adalah penjumlahan XIG itu sama dengan AJ itu sama dengan 1. Jadi semua X yang kita jumlahkan itu akan menghasilkan nilai 1. J-nya itu sama 1 sampai N. Kemudian yang ketiga itu XIG itu adalah BG sama dengan 1 juga, di mana I-nya itu juga 1, 2 sampai N. Nah, CIG itu adalah jarak antara lokasi I dan lokasi J, sedangkan XIG adalah nilai yang diberikan pada rusuk antara lokasi I dan lokasi J. Jika rusuk tersebut merupakan bagian dari sirkuit Hamilton, dengan kata lain XIG merupakan solusi dari masalah tersebut, maka XIG itu sama dengan 1. Sebaliknya, jika rusuk tersebut bukan bagian dari sirkuit Hamilton, maka XIG itu sama dengan 0. Kemudian yang di dalam traveling salesman problem itu juga dibahas mengenai orienteering problem atau OP,
yaitu salah satu aplikasi dari persoalan TSP, yaitu orienteering problem, di mana persoalan OP ini, orienteering problem ini merupakan gabungan dari persoalan masalah knapsack dengan TSP, Traveling Salesman Problem. Nah, tujuan dari persoalan orienteering problem ini itu adalah memaksimalkan skor yang dikumpulkan dengan meminimalkan waktu perjalanan. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu masalah Team Orienteering Problem. Jadi ada beberapa yang dibahas juga, Team Orienteering Problem, TOP, kemudian Team Orienteering Problem with Time Windows, TOPTW, TOPTW, dan Time Dependent Orienteering Problem, TDOP. Kemudian juga dibahas juga oleh Bapak Irwan bahwa vehicle routing problem itu adalah salah satu masalah optimisasi kombinatorik. VRP ini menekankan pada penentuan rute-rute kendaraan yang digunakan untuk melayani sejumlah pelanggan. Nah, posisi pelanggan itu tersebar secara geografis dan memiliki jarak yang berbeda-beda, sehingga akan disusun rute kunjungan kepada pelanggan dengan titik asal dari depot dan juga kembali ke depot. Secara umum terdapat 4 tujuan umum vehicle routing problem. Itu yang pertama tuh meminimalkan biaya transportasi global terkait dengan jarak, waktu, biaya tetap yang berhubungan dengan kendaraan. Kemudian yang kedua, meminimalkan jumlah kendaraan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyeimbangkan beban waktu dan muatan rute perjalanan. Kemudian yang keempat, meminimalkan penalti akibat servis yang kurang memuaskan konsumen. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting dan juga menarik untuk dibahas? Karena ada beberapa hal yang saya dapatkan, yang saya peroleh juga dalam materi ini, yaitu memberikan inspirasi untuk proyeksi penelitian ke depan untuk mengoptimalkan perjalanan, baik dari sisi efisiensi perjalanan maupun meminimumkan biaya transportasi yang digunakan. Kemudian yang kedua, proyeksi penelitian di masa yang akan datang adalah bagaimana jika selain memasukkan jarak tempuh sebagai bahan pertimbangan efisiensi, namun juga menambahkan variabel lain, misalnya biaya perjalanan, waktu tempuh, kepadatan lalu lintas, dan sebagainya, sehingga dapat menjadi lebih optimal karena mempertimbangkan banyak hal. Nah, dalam hal ini, salah satu alternatif yang digunakan itu dapat menggabungkan antara konsep Traveling Salesman Problem dan Vehicle Routing Problem ini dengan konsep logika fuzzy. Logika fuzzy itu pada dasarnya adalah konsep pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan ini tidak hanya mempertimbangkan satu variabel, tapi ada beberapa variabel input yang nanti akan keluar berupa variabel output tertentu yang diinginkan. Sebab selain dapat digunakan untuk menambahkan variabel lain dalam mendukung keputusan, logika fuzzy juga dapat bekerja pada konsep ketidakpastian, di mana tidak semua yang ada di dunia ini dapat didefinisikan secara tegas. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak semuanya dapat didefinisikan secara tegas, artinya dia tidak pasti, samar-samar, maka digunakan juga konsep logika fuzzy. Demikian presentasi dari saya. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Irwan Endaryanto Lusius atas bimbingan dan juga materi ilmu dan juga materi yang telah diberikan kepada saya dan juga teman-teman. Tentunya ini akan menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan ke depan, terkait dengan penelitian khususnya di bidang matematika terapan, di mana matematika terapan itu juga perlu terus dikembangkan terkait dengan metode-metodenya, kemudian juga menambahkan variabel-variabel baru untuk suatu kasus tertentu seperti itu. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Irwan Endaryanto karena telah memberikan banyak input dan insight kepada saya dan juga teman-teman semua untuk mata kuliah optimisasi sistem logistik selama 1 semester ini. Terima kasih juga kepada teman-teman kelompok saya, kelompok 1,
Cynthia dan juga Fitri atas kerjasamanya dan juga waktunya untuk membahas beberapa artikel yang kita bahas bersama-sama dan juga kita presentasikan bersama-sama di kelas. Terima kasih juga teman-teman dari teman-teman satu kelas yang di luar kelompok 1 yang juga sudah memberikan beberapa masukan kepada kami, sehingga mudah-mudahan kedepannya kami dapat terus mengembangkan juga permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kuliah optimisasi sistem logistik banyak kekurangan dan juga banyak kesalahan yang perlu kita perbaiki. Tentunya ini akan menjadi hal yang perlu kita perhatikan juga ke depannya supaya kesalahan yang sama tidak akan terjadi kembali. Dan juga kita dapat terus mengembangkan ke bidang keilmuan kita, yaitu matematika terapan, supaya kedepannya dapat berjalan juga bersamaan dengan berjalannya waktu. Demikian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kekurangan.